Sudah dan pelantikan semua pengurus DPD di provinsi serentak Provinsi Tenggara Timur dan pengurus DPD-nya kepada semua pengurus DPD di Tenggara Timur ditugasi untuk segera menyelenggarakan musyawarah cabang. Musyawarah cabang ini adalah merupakan bagian dari organisasi, mekanisme organisasi yang melakukan bukan perombakan juga, hanya penyegaran komposisi kepengurusan yang kita anggap kemarin bagus kita pertahankan dan yang sudah kita anggap kurang terlalu produktif, tidak terlalu aktif lagi ya kita evaluasi. Ini hari ini kita sudah melakukan penyusunan atau musyawarah cabang untuk memilih ketua DPC baru sekaligus sebagai ketua formatur. DPC dan ketua formatur ini kembali ke kecamatannya untuk melakukan penyusunan komposisi kepengurusan di tingkat kecamatan. Dan selanjutnya setelah lengkap nanti komposisi kepengurusan tingkat DPC-nya dikembalikan kepada kami di DPD untuk kami teruskan ke wilayah untuk mendapatkan SK. Waktu apakah dengan kegiatan Muscap ini sebagai bagian dari untuk mempersiapkan Partai PAN untuk menghadapi pemilu di periode mendatang? Jadi Muscap ini juga menjadi bagian dari persiapan kita untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Karena sebelum masuk ke tahapan pemilu pasti ada tahapan pendataan syarat sebagai partai politik peserta pemilu. Syarat partai peserta pemilu itu termasuk DPC itu, kepengurusan di tingkat kecamatan, di tingkat cabang. Kalau di PAN DPC dan pengurus di cabang, sehingga semua kecamatan wajib harus punya pengurus DPC. Ini menjadi syarat untuk menjadi syarat verifikasi di peserta pemilu nanti ke depannya. Verifikasi. Terus saya, Ketua, di PAN ini kan targetnya adalah 4 kursi untuk pemilihan berikutnya. Apakah selain itu PAN juga akan mendorong calon bupati atau wakil bupati menjadi? Terima kasih. Berkaitan dengan program ke depan untuk pemilu, ya setiap partai punya niat yang sama, pasti harapan yang sama. Untuk setiap dapil dia mendapatkan 1 kursi minimal. Dan kita di ND ini dengan 4 dapil ya PAN mensyaratkan minimal setiap dapil itu ada kursinya. Sehingga target kita untuk kursi itu menjadi target maksimal. Walaupun kedepannya ada perkembangan perubahan dapil, ada penambahan dapil, ya PAN juga tetap menargetkan setiap dapilnya itu punya keterwakilan partai. Dan terus berkaitan dengan untuk rencana ke depan untuk pilkada, bagaimana ini ditanyakan, pilkada ya kita lihatlah ke depan. Pasti PAN masih punya harapan yang sama dan punya niat yang sama untuk mendorong kadernya. Kemarin aja 1 kursi kami dorong kader, apalagi kalau sudah 3 kursi, itu sangat tidak mungkin kalau PAN tidak dorong kader. Waktu kira-kira apa yang menjadi harapan setelah kegiatan Muscap ini terhadap para ketua DPC yang berkesempatan hadir hari ini? Harapan kami sesuai dengan program kerja partai, yang pertama tadi komposisi kepengurusan di tingkat kecamatan dan sudah segera dilengkapi oleh setiap ketua DPC atau ketua formatur yang terpilih hari ini. Selanjutnya dia menyusun komposisi kepengurusannya dengan keterwakilan danger 30% yang disyaratkan, menjadi syarat mutlak juga dari partai peserta pemilu nanti. Keterwakilan pengurus itu tetap punya keterwakilan danger 30%. Dan kedepannya juga setiap DPC wajib menyiapkan bakal calegnya untuk pencalekan dini. Setelah DPC-nya terbentuk semua, pengurusannya, setiap DPC boleh mengajukan kader potensial di kecamatan masing-masing untuk menjadi bakal caleg. Kita seleksi di tingkat kabupaten nanti untuk mengusulkan ke provinsi. Siap.